Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama para orang-orang tua kita, para sesepuh kita yang hadir bersama kita malam hari ini, para tuan-tuan guru, para muallim, para habaib, kita doakan mereka semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita cintai para habaibun al-kiram Al-Habib Hasan bin Hashim Al-Anggawi dan juga Al-Habib Zain Al-Habsyi dan juga para habaib lainnya dan juga Ustaz Hasan Al-Malakai, kita doakan beliau-beliau semoga Allah panjangkan umurnya. Dan juga salam hormat, salam cinta, salam terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan gak ingin ceramah panjang lebar. Ini gusi baru ada jahitan 6 jahitan Bu ya Pak. Manggannya gak terlalu mau banyak jerit-jerit. Salam cinta, salam hormat untuk Ketua DKM kita Bapak Muhammad Hatta SPDI. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, barakah dunia wal akhirah. Dan juga Dewan Guru Masjid Jami Raudhatul Jannah Ustadz Anjang Suprigatna, kita doakan beliau panjang umur, semoga sehat. Pula yang kita cintai Ketua Wilayah RW 015 Semper Barat Bapak Suharyono, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan yang kita cintai Ketua Yayasan Raudhatul Jannah Naim Jannatun Raudhatul Jannatin Naim ya mudhaf ilaih, Bapak Edi Yulianto SE, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Ketua remaja kita yang tadi menyampaikan sambutan yaitu Abang Iyang Firmansah, kita doakan beliau panjang umur, semoga sehat. Pula orang tua kita Bapak Haji Bambang Supriyanto sebagai tokoh masyarakat kita, kita doakan beliau panjang umur, semoga sehat walafiat. Bapak Haji Abdul Mu'id tokoh masyarakat dan juga Bapak Zakir sebagai tokoh masyarakat, kita doakan beliau-beliau semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari tadi kita berkumpul di masjid yang penuh dengan berkah, yang mempunyai nama yang begitu luar biasa, Raudhatul Jannah atau Raudhatul Jannatin Naim, yaitu taman syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan yang begitu luar biasa, yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ketika seseorang bertanya tentang surga Bu, surga nggak bisa dibayang-bayang Bu. Cuma kan kadang kita mengkiaskan aja Bu ya, masuk ke depan, Masya Allah kayak surga ya. Ketemu kebun dengan pohon-pohon yang penuh dengan warna-warni, Masya Allah kayak surga. Itu enggak ada sepentilnya surga hadirin.
Karena surga itu kenikmatan yang tidak bisa mala ainun ra'at, nggak bisa dibayang-bayang dengan apa yang kita lihat. Oh ini kayak surga, nggak ada sedikit pun. Wala udunun sami'at, oh surga itu begini, surga itu begini, surga itu begini, diobrolkannya. Surga tidak seperti itu, lebih daripada itu. Wala khatara ala qalbi bashar, atau dibayang-bayang Bu, diangan-angan, digambar surga ini seperti ini, surga seperti inilah. Maka masjid yang dimana kita berada dengan nama Raudhatun Naim sudah raudhah taman, ya, taman Jannatin Naim, ya surga yang penuh dengan kenikmatan sempurna sudah. Mudah-mudahan yang masuk ke masjid ini insyaallah kita masuk Raudhatul Jannatin Naim. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, pengen nggak masuk surga, Bu? Bu, pengen nggak masuk surga? Kalau ada manusia ditanya pengen nggak masuk surga, nggak pengen, ima stres, ima gelo. Jelas? Jelas apa tidak? Kalau kita tanya kepada seorang muslim mukmin yang beriman dengan seutuh-utuhnya, beriman kepada Allah, apakah Anda ingin masuk surga? Oh, saya tidak ingin masuk surga, saya ingin masuk neraka. Calon nomor 1, nomor 1 yang akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan yang masuk masjid ini kelak masuk ke Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu kenikmatan besar yang tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok, tidak bisa dipinta, kecuali dengan dasar taufik dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, seperti malam hari ini yang dimana Allah kumpulkan di dalam perkumpulan yang begitu mulia dan begitu indah. Benar apa tidak? Ini nilainya mahal nggak, Bu? Perkumpulan seperti ini mahal apa tidak, Bu? Kalau Anda berkata di pasar begitu bejubel karena murah. Kalau Anda bandingkan kenapa di mall begitu banyak, karena murah. Karena ini barang yang mahal, sesuatu yang mahal yang nggak bisa dibeli, nggak bisa disogok, nggak bisa ditawar. Ini dengan dasar taufik pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya di dalam masjid sedih, berarti sesuatu yang sedikit langka, yang langka mahal apa tidak? Mahal apa tidak? Jikalau kita melirik ke kanan ke kiri, hadirin, jikalau kita melirik ke kanan ke kiri, jutaan daripada saudara-saudara kita, jutaan hadirin, humul muslimin, mereka orang yang beriman kepada Allah, humul musallin, mereka masih melakukan sholat 5 waktu, humul qurra lil Quran, mereka masih membaca Al-Quran Al-Karim, kalamullahil malikil a'lam. Naam, tapi mereka tertipu dengan keadaan yang ada sehingga mereka bobrok dan mereka tergolong kelak di akhirat minal khasirin, orang-orang yang rugi, orang-orang yang kerdil, orang-orang yang jauh dari nikmat Raudhatul Jannatin Naim, taman surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka jauh dari itu semua. Apakah mereka yakin bahwa azab itu ada? Yakin. Kalau saya tanya ibu-ibu, ibu yakin mati gak? Bu yakin gak mati, Bu? Ibu kalau ditanya jangan pura-pura budak ya. Kalau ditanya jawab, ibu yakin gak mati? Yang gak jawab gue doain gak bakal mati-mati. Bu yakin gak mati? Yakin. Yang nggak yakin mati, Bu, sama Firaun tuh. Firaun nggak mati-mati tuh. Baik. Ibu yakin nggak kalau kita masuk ke dalam kubur itu kita akan ditanya sama 2 malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka? Yakin nggak? Bu, bapak-bapak coba saya tanya.
Pak, yakin nggak di alam kubur ada gencetan bumi? Yakin nggak Pak? Inna lil qabri la dogotoh. Awas, hati-hati. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita biasa. Inna lil qabri la dogotoh. Pertama kali engkau masuk ke dalam kuburan, maka yang terjadi gencetan antara dua bumi tersebut yang akan menggencet setiap tubuh yang ditimbun di dalam tanah. Siapapun dia, nabi kah, wali kah, soleh kah, penjabat kah, kaya kah, miskin kah, semuanya akan merasakan dogotoh yang artinya gencetan. Bu Beb, saya kurus, apalagi ayam penyet ente. Kalau badan ente kurus digencet ayam penyet. Tahu ayam penyet Pak? Hah? Yang tulangnya lunak. Makanya kalau saya kan agak gede, badannya agak lama. Alhamdulillah. Cuma mau kurus mau lama, tetap aja yang namanya digencet sakit. Ibu-ibu pernah ngalamin nggak kegencet pintu? Bu, pernah ngalamin nggak kegencet pintu? Pernah? Cantengan nggak Bu? Cantengan nggak Bu? Terus bernanah biru, benar? Itu sakitnya nggak eling-eling. Mau tidur salah, mau makan salah, ngelihat suami mukanya udah nggak puguh rupa, kalau bisa diusir dari rumah kita ya. Itu kalau orang sudah cantengan. Bagaimana dengan gencetan bumi? Innalil qabri la dogotoh. Siapapun anda, anak siapapun anda, kayakah anda, miskinkah anda semuanya akan digencet dengan gencetan bumi. Tak kala para sahabat mendengar itu, hadirin, sahabat menangis dan ketakutan. Bagaimana perih dan pedih rasa gencetan tersebut. Mereka bertanya kepada baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah, lalu diterangkan oleh Nabi, kalau emang orangnya tidak baik, maka gencetan tersebut akan menjadi gencetan yang meremukkan jasad kita dan sakitnya luar biasa. Tapi kalau emang orang yang mati tersebut min ahlil khair, orang yang baik, maka gencetan tersebut seperti pelukan Ummul Hanun, seorang ibu yang lagi cinta kangen sama anaknya, kalau dipeluk eratkan itu digencet kan, benar? Tapi anaknya sakit apa tidak? Tidak. Merasakan kerinduan, kesayangan yang begitu luar biasa dari sang ibu tersebut. Itu perbedaannya. Kalau kita min ahlil khair, maka gencetan bumi tersebut akan menggencet anda seperti sang ibu yang lagi rindu kepada anaknya, sudah lama tidak berjumpa, lalu Allah perjumpakan. Bagaimana pelukan cinta, pelukan hangat dari seorang ibu terhadap anak-anaknya. Tapi arti kebalikannya, in kuntum min ahli syarr, kalau emang anda tergolong dari golongan orang-orang yang syarr, satu kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba kita lirik. Jutaan jiwa Bu, jutaan kaki, jutaan lisan, malam hari ini Allah tidak izinkan seperti kita. Jutaan lisan Allah tidak izinkan untuk menyebut namanya dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah. Tapi malam hari ini fashkur rabbakum, patut kita syukuri kepada Allah. Allah izinkan lisan kita untuk menyebut nama Allah dari tadi dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah dari tadi sampai jam 11 yang sebentar lagi kita akan tutup dengan talqin. Alhamdulillah. Jutaan kaki Allah alihkan ke tempat yang tidak baik. Allah alihkan ke tempat maksiat. Balakal hamdu ya Rabb, walakal mannu syukra. Allah gerakan kaki kita untuk hadir di masjid ini dan berkumpul di dalam perkumpulan seperti ini. Alhamdulillah. Maka pantas. Tadi yang kita dengar hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi, ni'matani katsirun fihima
nikmatani maghbunun katsirun fihima. Ada dua nikmat yang dimana manusia terkadang terlalaikan dan terkecoh dengan nikmat tersebut, bukan syukur akan tetapi terkecoh. Apa yang pertama? As-sehatu, takala kita sehat. Coba deh, kalau lagi sehat banyak laga nggak Bu? Kalau lagi sehat banyak laga nggak? Ini saya contohkan masalah makan aja, masalah makan. Kalau lagi sehat, mie ayam dihabek, mie gacoan dihabek, mie yang diinjak-injak dihabek, bakso setan dihabek, mie keriting kunti dihabek, ayam penyet dihabek. Luar biasa. Ada lagi ayam sambal gelo, luar biasa, dihabek juga. Itu lagi sehat. Benar? Benar apa tidak? Tapi kalau udah ketemu sakit gigi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu namanya kiamat kecil. Benar Bu? Bu, dengerin Bu. Terkadang sakit itu rahmat dari Allah, benar nggak? Kita nih, model-model kita nih kita nih, saya juga masuk. Kalau kita ngaca, kapan sih kita ingat Allah? Benar-benar menyebut nama Allah dengan ikhlas kapan? Contoh Bu, takala kita sakit gigi. Kalau lagi sakit gigi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kita memanggil Allah dengan ikhlas. Kita memanggil Allah dengan nikmat. Kita memanggil Allah dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Ya Allah, gara-gara sakit gigi. Ibu-ibu mau nggak sakit gigi? Ibu-ibu mau nggak sakit gigi? Nggak mau Bu? Kalau sakit mau nggak? Ibu-ibu nggak mau sakit? Hati-hati Bu, yang nggak sakit cuma manusia Firaun. Lah bukan enteng. Kenapa Firaun sampai melunjak kepada kemaksiatan yang paling tinggi, tidak ada lagi ketinggiannya? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling mulia. Ngaku Tuhan Firaun. Udah jelek, keriput, broncos, ngaku Tuhan. Paham? Paham? Kenapa Firaun sampai ngaku Tuhan? Nggak pernah sakit Bu. Kaya di dia, jabatan di dia, perintah di dia, semuanya takluk kepada dia sampai tim sihirnya. Udah gitu nggak pernah sakit. Tuh, kalau jahitan gue lepas, gue minta tanggung jawab mak-mak semuanya. Tadi udah niat nggak mau ceramah panjang, nggak mau jerit-jerit. Cuma kalau udah megang mic kayak megang es krim gue. Itu Firaun gak pernah sakit, makanya sekalian kata Firaun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling mulia, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa yang membuat mereka tertipu? Apa yang membuat mereka lalai kepada Allah as-sehat? Ketika mereka Allah berikan kesehatan, mereka lalai kepada Allah. Sedangkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kau bersyukur dengan nikmatku, Allah akan tambahkan. Tapi kalau kau kufur dengan nikmatku, Allah akan azab Anda dengan azab yang alim, yang pedih, yang menyakitkan. Bagaimana cara syukur Bu? Lisan kita menyebut namanya alhamdulillah. Anggota badan kita menjalankan perintahnya, dan hati kita i'tiraf, meyakinkan bahwa nikmat ini semuanya dari Allah, bukan dari keringat kita dan bukan dari hasil lelah kita. Itu cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, farag, waktu kosong. Makanya tadi disindir kebanyakan dari kita kalau waktu kosong apa? Main legend,
MM, ML, MO, MD, terserah. Gue nggak tahu itu apa. Main Legend. Hah? Itu yang tembak-tembak? Wah subhanallah, ini penyakit menjalar. Jangankan orang tua, terkadang santri, wah subhanallah, ternyata itu permainan ada setan budaknya. Kalau dipanggil conge, mukanya kayak air conge. Apa aja. Saya mengambil seperti ini karena pengalaman hidup yang sudah saya rasakan. Kalau sudah megang itu, dipanggil tidak menoleh, kadang suara menyaut, belajar dari mana Anda? Akhlak dari mana Anda? Kalau orang tua Anda yang memanggil, guru Anda yang memanggil, awas, hati-hati, kualat kau. Yang ada tembakan yang di Mobile Legend tembus nusuk lu jedar gitu. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Kesirap bu. Lupa. Kadang sama anak lupa kalau udah main Mobile Legend. Apa itu Mobile Legend? Hah? Satu lagi apa tuh tadi? FF. Hah? FF apaan tuh? Perang. Kalau Mobile Legend perang juga. Luar biasa. Anak kita dari kecil sudah dididik sama peperangan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Didik dulu dengan ibadah yang benar, niat yang tekun, niat yang soleh, niat yang benar. Kalau ada panggilan jihad baru berangkat. Ini waktu kosong kita pakai apa? Enggak orang tua, enggak anak kecil. Wallah, main itu semua. Lagi nongkrong di warkop, main itu semua. Luar biasa. Kadang ada ular lewat enggak ngeh. Yang gue takut ada Israel lewat, ditanya, lu siapa? Dikampleng lu sama malaikat Israel. Nah ini dua nikmat yang paling banyak dilupakan dan dilalaikan oleh kita. Yang pertama sehat, yang kedua farah. Maka manfaatkan waktu semaksimal mungkin, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan dan teruslah berbuat baik. Tanpa harapan kebaikan dari orang, tanpa pujian. Kenapa? Berapa banyak orang-orang yang bersedekah, berapa banyak orang-orang yang berangkat haji, berapa banyak mereka yang berangkat umroh, berapa banyak mereka yang beramal-amal ibadah. Ketika kelak di padang mahsyar diterima bukunya kosong. Kenapa? Karena dia beribadah karena orang, dia beribadah karena pujian. Itulah orang-orang al-khasirin, orang-orang yang rugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah maka dari itu jamaah Raudhatul Jannati Na'im yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah kami sangat berbahagia dan kami ucapkan terima kasih banyak dari keluarga besar Nurul Habib. Malam hari ini kita bisa bersama dan bisa bergabung luar biasa dengan ibu-ibunya, dengan bapak-bapaknya, Masya Allah, dengan remajanya yang mudah-mudahan ke depan akan ada acara di depan ini, ya, akan ada acara di kampung ini dengan acara yang lebih akbar insya Allah, dari ujung sampai ke ujung insya. Mana ini ketua remaja? Siap ketua remaja? Hah? Ke depan kita adakan gema takbir, ya, Tanjung Priok atau Semper bersolawat atau Cilincing bersolawat, ya, insya Allah. Siap nggak bu gabungan satu RW? Siap nggak kita bikin gabungan satu RW? Remaja, kalau remaja nggak siap, besok kumpulin gue sunat lagi. Siap nggak ketua remaja? Oh luar biasa, siap. Mudah-mudahan kapan ada waktu kita ngadain tablek akbar di tempat ini. Insya kita gabungan satu RW. Insya. Kalau emang orang lagi bermaksiat beramai-ramai, orang lagi dandutan begitu ceria, kenapa kita maulid tidak? Benar apa tidak? Bismillah. Insya Allah di waktu yang akan datang kita bikin gema salawat di tempat ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin.